Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam program kita, latihan doa kontemplasi, latih doa meditasi kontemplasi nasian dengan tema merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, yang baru saja kita rayakan hari Jumat kemarin. Sebelumnya, malah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan untuk mempertemukan kami kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Secara khusus kami akan menghormati hati Yesus yang Maha Kudus yang kami rayakan bulan Juli ini. Semoga berkat hati Yesus yang Maha Kudus, kami pun semakin mampu juga mengasihi, berbelas kasih, menjadi lemah lembut seperti hati Yesus sendiri. Semua doa ini kami ucapkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kali ini, sebagai pendalaman spiritualitas Ignatian, itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahun Ignatian. Jadi mulai 20 Mei yang lalu sampai 31 Juli tahun depan kita merayakan tahun Ignatian, yaitu merayakan 500 tahun bertobatnya Santo Ignatius Loyola ketika dia jatuh dalam peperangan di Pamplona sehingga kakinya kena bom dan dia pun lalu harus istirahat di Puri Loyola selama beberapa waktu. Waktu istirahat itulah terjadi pertobatan Santo Ignatius. Nah, pada tahun Ignatian ini, kalau kita berziarah ke tempat-tempat Yesuit, kita akan mendapatkan indulgensi penuh. Yaitu kalau kita ke gereja, ke kapel, oratorium Yesuit, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, juga menerima sakramen tobat, serta mendoakan intensi doa Bapa Suci pada bulan yang bersangkutan, sebagaimana kita selalu mendoakan wujud Bapa Suci pada akhir latihan doa ini. Nah, kalau kita melakukan itu semuanya, maka kita akan mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi penuh itu apa? Indulgensi adalah penghapusan hukuman atas dosa yang sudah diampuni Tuhan. Sehingga kita pun semakin maju di dalam jalan kekudusan. Kita lihat sejenak videonya. Saudara-saudariku, mulai tanggal 20 Mei 2021 ini, Serikat Yesus bersama dengan keluarga besar Ignatian merayakan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius Loyola. Seluruh rangkaian kegiatan ini disebut dengan Tahun Ignatian dan dibuka oleh Pater Jenderal Arturo Sosa di Pamplona, di tempat di mana Santo Ignatius terluka dan memulai peziarahan dan pertobatannya bersama Tuhan sendiri. Dan akan ditutup pada tanggal 31 Juli 2022 bertepatan dengan peringatan Santo Ignatius Loyola. Untuk Provinsi Indonesia Serikat Yesus, Tahun Ignatian ini menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan 50 tahun berdirinya Provinsi Indonesia Serikat Yesus yang didirikan oleh Pater Jenderal pada tanggal 8 September 1971. Adapun tema dari dua peringatan ini adalah dalam Kristus kita dibarui dan diutus. Lewat tema ini, kita ingin memperdalam roh atau semangat dari dua perayaan ini. Kisah dan perjalanan pertobatan Santo Ignatius adalah perjalanan dibarui dalam Kristus dan oleh Kristus, dan akhirnya bermuara
pada pengutusan Santo Ignatius ke dunia untuk menjadi rekan kerja Kristus. Serikat Yesus Provinsi Indonesia selama 50 tahun terakhir ini juga sudah diutus oleh Kristus untuk menjadi rasul-rasulnya, untuk berkarya di bumi Indonesia ini. Pada tahun ini, secara khusus, kita ingin merefleksikan dinamika dan identitas Provinsi Serikat Yesus ini. Kita juga mohon agar kita dibarui lagi semangat apostolik kita, kesatuan kita dengan Kristus, agar kita menjadi rasul-rasulnya yang bekerja lebih baik di ladang Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam tema pokok renungan kita, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Tanggal 11 Juni kemarin, kita bersama merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, difusi kepada hati kudus Yesus itu merupakan difusi rohani kepada hati Yesus, ya, yang menjadi lambang dari cinta kasih ilahi kepada kita umat manusia. Hati kudus Yesus sering digambarkan sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya ilahi yang terenganga oleh luka tusukan yang berdarah, dikelilingi dengan mahkota duri. Ini gambar dari hati kudus Yesus. Pesta Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus dirayakan 19 hari setelah Pentakosta. Pentakosta dirayakan hari Minggu, perayaan Hati Kudus Yesus jatuh pada hari Jumat, yaitu Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Secara rutin, misa dan adorasi pada Hati Kudus Yesus dirayakan setiap Jumat pertama dalam bulan. Difusi kepada hati kudus Yesus sudah dikenal sejak lama dan telah dilakukan difusi ini pada gereja-gereja awal, pada gereja perdana, meskipun waktu itu belum menyebut hati kudus Yesus, tetapi difusi kepada hati Yesus yang terluka. Difusi ini mulai populer ketika Santa Margareta Maria Alacoque itu menerima penglihatan, penampakan dari Yesus sendiri pada tahun 1675. Dia suster dari biara visitasi di Paray-le-Monial, Prancis. Yesus dalam penampakannya menunjukkan kepadanya hatinya yang penuh belas kasih, yang berdarah, dan mengatakan bahwa ia mengasihi seluruh umat manusia. Yesus ingin agar Suster Margareta Maria menyebarluaskan difusi kepada hati kudus ini. Ia didampingi oleh seorang Yesuit, yaitu Pater Claude de la Colombière, yang menjadi bapak pengakuan dan juga pembimbing rohani, sehingga pada akhirnya difusi kepada hati kudus Yesus bisa tersebar ke seluruh dunia, meskipun pada awalnya tentu mendapat banyak hambatan. Berkat jasa kedua Santo-Santa ini, Santa Margareta Maria Alacoque dan juga Santo Claude de la Colombière, maka difusi pada hati kudus Yesus bisa tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah, bahan yang akan kita renungkan di dalam perayaan hati kudus Yesus ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Kita baca perikopnya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat Yesus
telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu lalu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Baik, malah sekarang kita melihat videonya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Nah, seperti biasa, maka doa kita akan mengambil langkah-langkah demikian, ya. Kita mulai nanti dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan dan 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus. Pendahuluan yang pertama itu kita ingat cerita tentang Yesus yang wafat di salib, yang kemudian ditombak oleh prajurit sehingga keluar darah dan air. Lalu pendahuluan yang kedua, kita membayangkan tempatnya dalam angan-angan imajinasi kita, yaitu Golgota, di mana Tuhan disalib. Kemudian pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, yaitu di sini mohon rahmat pengertian yang mendalam tentang Yesus yang telah disalib dan juga wafat bagiku, agar aku pun juga lebih bisa mencintai dan juga mengikuti Yesus lebih dekat lagi. Lalu pokok yang pertama, kita akan merenungkan bagaimana orang-orang Yahudi yang datang kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalib itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Kita renungkan, kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Yesus sudah wafat untuk dosa-dosa kita. Lalu pokok kedua, kita renungkan Yesus yang tidak dipatahkan kakinya, tetapi lambungnya ditusuk dengan tombak sehingga keluar darah dan air sebagai lambang sakramen-sakramen gereja. Inilah karunia anugerah Yesus yang besar untuk kita semuanya, memberikan sakramen-sakramen supaya kita tetap hidup dan dikuatkan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana kasih Allah begitu besar kepada kita, kasih Yesus melalui gereja, melalui sakramen-sakramen yang boleh kita terima. Lalu pokok yang ketiga, tertulis dalam kitab suci, nas yang digenapi, tidak ada tulang yang dipatahkan. Begitu pula nas yang lain, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Kita renungkan, kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kita menghadap salib Yesus, dan di hadapan salib Yesus kita pun memohon ampun, tapi juga sekaligus mohon rahmat kekuatan, agar kita juga diberi kekuatan di dalam menghadapi segala godaan dan cobaan dalam hidup ini. Baik, sekarang malah kita mulai
latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sadari suara-suara sekitar, kita sadari perasaan-perasaan pada tubuh kita sadari nafas kita, sampai kita merasa tenang, merasa hening, dan semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus menebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan setia memberi tanpa kecuali. Amin. Nah, kita masuk pokok yang pertama. Pendahuluan yang pertama yaitu kita mengingat kembali kisah perikop yang kita renungkan, Yesus yang wafat disalib dan ditikam, lambungnya keluar darah dan air.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terkasih, setelah berlatih kontemplasi, malah kita lihat peringatan-peringatan pada bulan Juni ini. Kita awali dengan 1 Juni kemarin, yaitu peringatan Santo Justinus Martir yang hidup pada abad yang kedua. Dia sangat gigih untuk menyebarkan iman Kristiani, dan ketika dia diminta untuk meninggalkan iman Kristiani dan kembali menyembah berhala, dia menolak dan akhirnya dia dihukum pancung. Lalu pada tanggal 2 Juni kita memperingati Santo Marcellus dan Santo Petrus Diakon. Mereka berdua juga hidup pada akhir abad yang kedua. Wafatnya sekitar tahun 304 di Roma. Mereka ini adalah martir pada masa Kaisar Diocletianus yang menganiaya orang-orang Kristen, dan mereka berdua ini setia akan iman mereka, sehingga juga dihukum pancung. Tanggal 3 Juni kita memperingati Santo Carlos Wanga, ini santo dari Uganda. Ya. Carlos Wanga adalah seorang guru agama yang membaptis banyak pelayan istana, sehingga membuat raja marah, sehingga akhirnya lalu Carlos Wanga dan kawan-kawan itu dibunuh oleh raja sekitar abad ke-19. Kemudian tanggal 5 Juni kita memperingati Santo Bonifacius, hidup tahun 672, 680, dan wafatnya tahun 754. Dia adalah seorang uskup, seorang pewarta di Jerman, dan dia juga gigih untuk mewartakan Injil kepada umat di Jerman. 6 Juni kemarin, hari Minggu, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ya. Kita mensyukuri dalam Ekaristi, kita selalu diperkenan untuk menyantap tubuh dan darah Kristus yang berikan kekuatan rohani bagi hidup kita. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu sejarahnya dimulai dari pengalaman Suster Juliana dari Liège di Belgia. Ketika usia 16 tahun, ia mendapat penglihatan ada noda hitam pada bulan yang bersinar gemilang. Lalu Yesus menjelaskan kepadanya bahwa bulan itu melambangkan gereja yang begitu gemilang dengan berbagai macam perayaan. Noda hitam menunjukkan bahwa ada yang kurang, yaitu perayaan untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Kemudian Pastor Petrus dari Prague itu ketika berziarah ke Roma tahun 1263, ketika merayakan Ekaristi di gereja Santa Kristina, sementara mengucapkan kata-kata konsekrasi inilah tubuhku, lalu roti di tangannya berubah menjadi daging dan mencucurkan darah dengan derasnya jatuh ke korporal. Ya. Lalu Pastor Petrus ini membawa tubuh Yesus itu menghadap ke Paus. Lalu Paus Urbanus yang keempat akhirnya mengeluarkan bulat
Transiturus de Hoc Mundo 8 September 1294 memaklumkan bahwa hari raya Tuhan Yesus harus dirayakan, dan kita merayakannya setiap hari Minggu setelah Pentakosta. Dua minggu setelah Pentakosta, seminggu setelah hari raya Tritunggal Yang Maha Kudus. Kemudian 11 Juni kita merayakan Hati Kudus Yesus ataupun Hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu hari berikutnya 12 Juni ya, setelah memperingati Hati Yesus Maha Kudus, lalu kita juga memperingati Hati Tersuci Santa Peran Maria ya. Ibu Maria selalu dikaitkan dengan Yesus sebagai ibu yang setia, juga memanggul salib, juga mengalami sabda duka. Maka kita pun juga menghormati Hati Tersuci Santa Peran Maria. Hari Sabtu, sehari setelah perayaan Hati Kudus Yesus. Tanggal 13 Juni kita memperingati Santo Antonius dari Padua. Ini seorang Portugis. Dia masuk biara Agustinian, tapi kemudian ketika mengenal Fransiskan dan juga waktu itu banyak bersahabat dengan para Fransiskan dan juga kemudian melihat relikwi dari para martir di Maroko, martir Fransiskan, maka dia pun juga tergerak untuk ikut serta, ikut juga menjadi martir, menjadi saksi Kristus di Maroko. Maka dia kemudian masuk ke biara Fransiskan dengan nama Antonius, dikirim ke Maroko, tapi kemudian sakit, maka dia kembali dan kemudian berkarya di Padua, dan di sana lalu dia banyak berkhotbah tentang Yesus. Dia sebagai pengkhotbah yang ulung. Tanggal 21 Juni kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang Yesuit, pelindung kaum muda Katolik, karena dia wafat ketika masih berumur sangat muda, umur 33 tahun, sebagai frater yang waktu itu tekun untuk melayani orang-orang yang sakit tipes. Pada waktu itu di Roma terkena pandemi pes, maka dia itu kemudian melayani orang-orang yang terkena pes, sampai akhirnya dia sendiri terjangkit penyakit pes itu sampai wafat. Dia hidup pada abad yang ke-16. Kemudian tanggal 24 Juni kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita tahu bagaimana kisahnya. Yohanes Pembaptis lahir dari orang tua Zakaria dan Elisabet. Dia menjadi penyiap jalan bagi Tuhan Yesus sendiri. Lalu tanggal 28 Juni kita memperingati Santo Irenaeus. Ini santo yang hidup pada abad awal. Dia termasuk muridnya Santo Polikarpus yang adalah murid Santo Yohanes. Hidup pada abad yang ketiga. Dia menggunakan kemampuan intelektualnya untuk banyak menulis buku tentang Yesus, dan juga dia mewartakan Yesus melalui tulisan-tulisannya. Dan ketika ada bid'ah, ajaran sesat gnostisisme yang menganggap dunia itu jahat dan untuk bisa selamat itu dengan pelajari ilmu-ilmu yang rahasia, maka dia melawan aliran gnostisisme ini dengan ajaran-ajarannya, dengan tulisan-tulisannya. Kemudian tanggal 29 Juni kita memperingati Santo Petrus dan Paulus. Kita tahu bagaimana kedua rasul ini
sangat gigih untuk mewartakan Injil pada gereja perdana. Nah, sekarang marilah kita bersama berdoa untuk wujud-wujud Paus Fransiskus bulan Juni ini, lalu nanti kita sambung dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih-Mu. Secara khusus bersama dengan Paus Fransiskus, kami mendoakan wujud-wujud beliau pada bulan Juni ini, wujud evangelisasi untuk keindahan perkawinan. Malah kita berdoa bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan perkawinan dengan dukungan komunitas Kristiani. Semoga mereka bertumbuh dalam cinta dengan kemurahan hati, kesetiaan, dan kesabaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, untuk para pegiat dan pengguna media sosial, semoga semua pegiat dan pengguna media sosial dikaruniai keutamaan untuk dapat terus berkreasi, menebarkan hal yang positif dan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud khusus, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk berikan kami hati seperti hati Yesus, putra dari Bapak Yosef, untuk mengambil bagian secara tulus di dalam membangun paguyuban umat beriman dalam keluarga-keluarga dan juga komunitas-komunitas kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga masih berdoa untuk situasi pandemi ini, khususnya di Indonesia. Semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kau beri rahmat kesembuhan, mereka yang meninggal Kau terima di sisi-Mu, dan juga Engkau memberkati para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, rumah sakit, segala peralatan agar mereka semua Kau beri rahmat kesehatan dan pelayanan yang tulus untuk bisa menyembuhkan mereka yang terdampak virus corona ini, dan semoga pandemi ini pun juga bisa segera berlalu dan kami pun juga bisa kembali melanjutkan kehidupan kami di dalam situasi normal yang baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk usaha kami semua, usaha para tenaga kesehatan dan juga pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa melalui penghormatan kami kepada hati kudus Yesus, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Putra-Mu, semakin banyak orang yang diselamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk kami semua, keluarga kami, bila kami rahmat kesehatan, rahmat kesejahteraan, sukacita yang sejati, dan kami pun juga mampu untuk meneladani Yesus dengan hatinya yang lemah lembut dan murah hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan rahmat dan juga mengabulkan doa-doa permohonan kami ini. Karena semuanya kami ajukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Malah sekarang kita menyiapkan diri kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, seluruh keluarga kita dan usaha kita selanjutnya senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Semoga kita semua diberkati Tuhan, diberi rahmat kesehatan, dan juga rahmat berlimpah untuk kita dan seluruh keluarga kita. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Selamat malam. Berkat Tuhan.
most sacred heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, I place all my trust in you. Most sacred heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, I place all my trust in you. By the power of your presence here, work a miracle in me, drive away the darkness as you reveal your glory. Most sacred heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, I place all my trust in you. Most sacred heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, I place all my trust in you. In your tender compassion, Lord, let your dawn of mercy shine through the humble-hearted, make known your truth and wisdom. Most sacred heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, I place all